Welcome back on the show. Para pecinta sinetron Sidul pasti udah kagak asing lagi nih sama tamu saya malam hari ini. Beliau bahkan juga pernah membuat Indonesia menjadi terpecah belah karena dulu pernah dibikin jadi untuk memilih antara tim Sarah dan juga tim Zainab. Please welcome the wonderful Empok Maudy Kusnadi. Hai Danu. Halo. Kabarnya? Ini dia nih. Baik, alhamdulillah. Belahan hatinya Sidul kemana-mana, ke Sarah, ke Zainab. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Aku masih di rumah aja sih. Ada persiapan syuting, tapi masih melihat situasi dulu ya. Jadi masih di rumah terus. Sebenarnya ya, around this time, sekitar hampir setahun yang lalu, Kiano kan sempat ngobrol nih sama Om Rano. Beliau sempat cerita, aku tuh mau ngebikin miniseries Sidul, tapi sempat ditunda karena berbagai macam faktor. Salah satunya karena Mpok pun juga katanya nggak mau kan lagi COVID, karena Mpok ini katanya efektif sekali ya gitu. Prokesnya tinggi banget ya. Jadi memang aku tuh kan ada komorbid untuk pneumonia ya, paru-paru. Aku pernah kena paru-paru dan sampai saat ini aku masih pakai obat hisap setiap hari dan setiap malam. Jadi memang sudah diwanti-wanti. Zaman semua orang belum pakai masker, belum pakai pandemi, belum ada pandemi, aku tuh kalau keluar keramaian pasti udah pakai masker gitu. Tapi memang orang-orang dulu ngerasanya, wah nyamar nih, tutup-tutupin pakai masker. Padahal gitu. Atau pas lagi, ya, dan memang kenapa waktu itu aku mengusulkan sama Bang Rano untuk ditunda, karena memang di keluarga Sidul ini kan generasinya bukan milenial ya, generasi kolonial gitu. Ada aku, kemudian Bang Mandra, Mbak Suti, yang mereka juga masing-masing punya problem kesehatan. Jadi rasanya sebaiknya pada saat itu ditunda dulu gitu. Iya, tapi waktu itu sempat di akhir 2020 kalau nggak salah, Empok Maudy mulai syuting lagi ya, sempat ada film Lost Man Bubroto. Iya. Betul. Gimana tuh? Nah, kalau Lost Man Bubroto ceritanya beda sih Kiano, karena gini, historicalnya juga bahwa aku ngefans banget sama cerita serial TVRI. Mungkin Kiano belum lahir ya, angkatannya papa kayaknya yang nonton. Terus aku senang sekali dikasih kepercayaan untuk bisa memerankan Bubroto, peran dan tokoh yang memang aku nonton dari kecil. Terus di film Lost Man Bubroto ini juga dikasih kesempatan untuk kerja bareng dengan Maudy Ayunda, Putri Marino, Baskara Mahendra gitu ya. Kembali reunian sama Matias Mucus. Dan sebelum aku mengiyakan, itu aku sudah interview produser pelaksananya Mas Pandu, juga Mas Robert Tony. Oke, di lokasi kayak gimana nanti gitu? Enggak, kita lockdown. Satu hotel semua pemain kumpul, satu hotel semua kru kumpul, ada ini ya, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, semua on test, swab test, standby, sama tim kedokteran standby semua. Jadi mereka meyakinkan banget bahwa emang harus prokesnya cukup ketat di lokasi, dan memang terlaksana sih aku lihat. Film Lost Man Bubroto ini kan adalah remake dari yang asli, dulunya ada serial di TVRI ya. Dan Mpok ini kan memerankan tokoh Bubroto yang dulu diperankan oleh Mieke Wijaya, seorang aktris yang legendaris banget, dulu sangat salah satu yang terbaik pada zamannya. Bagaimana tuh Mpok memerankan seorang tokoh seperti Bubroto? Itu lanjutannya atau beda, atau mungkin di universe yang lain atau gimana? Nah, cerita Lost Man Bubroto ini diceritanya prequel sebelum cerita dari sinetron atau miniseri yang di TVRI. Jadi Bubrotonya masih lebih muda, anak-anaknya semua lebih muda. Mereka baru merintis usaha Lost Man gitu. Jadi aku beruntung sekali sih Kiano, karena bermainnya dengan Matias Mucus ya. Karena kan Mas Mucus sebagai Tarjo di film seri Lost Man yang sebelumnya juga sebenarnya itu. Iya, jadi dia benar-benar bisa menceritakan tokoh Bubroto tuh seperti apa aslinya kalau lagi syuting. Bu Mieke Wijaya tuh kalau di lokasi behind the scene-nya ngapain aja gitu, karakternya gimana. Jadi aku banyak mendengar, selain juga berkali-kali nonton berbagai episode-episode yang ada ya. Gitu. Ditunggu banget tuh, keluarga Kiano juga bisa senang banget dulu nonton Lost Man ya. Kira-kira kapan tayangnya tuh? Kita udah nggak tahan nih, nggak sabar nih supaya kita ada refreshing. Kita kan pikiran COVID juga pusing. Jadi kita jadi bisa, terutama yang mungkin bukan cuman kamu yang nanyain Kiano, aku juga nanya kapan dong bisa tayang. Semua pemain juga kangen banget. Well, kayaknya tetap lihat
situasi dulu ya, karena memang formatnya format bioskop sih Keanu juga, jadi bukan format yang untuk film OTT gitu ya. Jadi kita masih berharap untuk kita udah bisa tenang dan kembali ke bioskop, tapi memang harus sabar sih. Bahkan kita pemain-pemain juga saling nanya, ini udah siap belum sih, udah bisa tayang belum sih gitu. Kita juga nggak Udah hampir sabar. 8 bulan ya semenjak selesai syuting ya kalau nggak salah ya. Iya, dari Iya. Desember, udah. Iya, kita tunggu banget semoga cepat berlalu deh semuanya COVID ini supaya kita bisa kembali lagi sehat-sehat lagi, Amin, kita bisa kembali ke bioskop, jadi kita juga mendukung amin. industri perfilman tanah air. Terus kita juga sebenarnya kan nggak tahu ya, Mpok masih ingat atau enggak, sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya kita pernah ketemu loh Mpok, waktu itu 2017 berarti. Nih, masih ingat nggak nih di mana Itu kira-kira? sama, oh aku tahu itu Giazi. Betul. Lagi persiapan konser teatrikal. Teatrikal Babe. Benyamin. Babe, dia teater Apnon. Kok ada Giazi Iya. sama kamu? So waktu itu Keanu? Kianu sempat nemenin Abang Giazi, abangku, untuk ngecek persiapan untuk Babe waktu itu di mana itu? Jadi kamu adiknya Iya. Giazi? Oh my God. Nggak jauh-jauh ya. Beda 12 tahun Kianu paling kecil. Tiba-tiba keluar lagi Oh baru. ya. Aku sama kakakku bedanya 17 tahun Keanu. Jadi kita hampir senasib ya. Iya. Aku ingat kalau kayak Giazi datang bawa adiknya tuh aku ingat, tapi aku nggak itu kamu. Aduh, mungkin karena beda di sini Kianu, rambutnya tinggi banget deh kalau itu, sekarang kan udah ini. Ya enggak, kamu juga nggak ngomong lagi adiknya Giazi, tapi seneng banget bisa ketemu ngobrol kayak gini sama kamu. Terus pada saat Kianu keluar, itu ada perempuan tuh, mungkin sekitar 20-30 tahun gitu, dia minta nomor teleponnya Kianu. Aku tuh dikasih nomor telepon Bang Giazi. Nah, terus katanya dia mau ngajakin casting. Kianu nggak inget apa itu, film atau iklan atau TV, nggak tahu. Pokoknya waktu itu diajakin lah, ada project gitu. Tapi sampai sekarang, udah 4 tahun kemudian, masih belum dapet juga tuh kabarnya. Emang kamu mau? Kamu kayaknya waktu itu tidak terlalu semangat dengan urusan acting dan teateran. Emang kamu Agak mau gitu malu-malu. masuk syuting? Tapi Kianu pas 2017, makanya aku tuh abangnya Kianu ngajak ke situ karena Kianu lagi main teater. 2017 Kianu sempat main teater di Bulungan. Sama siapa di Bulungan? Kita ada sanggar namanya Sanggar Stashita. Jadi aku tuh bikin mengenai namanya gala-gali, kan jadi maling ayam di situ. Terus Kianu ceritanya di gepok gitu sama si detektifnya gitu. Aku soalnya dulu sering banget nongkrong di Wapres, warung apresiasi di Bulungan dengan teman-teman seniman-seniman Bulungan. Jadi kangen juga sih denger teater-teater di Bulungan gitu. Ada festival tahun itu di sana. Ya mereka aktif soalnya di sana. Dan di Babe ini kalau nggak salah kan Mpok Maudy jadi produser ya, dan juga pendiri dari teater Apnon. Padahal kalau kita tarik ke belakang dulu ya, memang dari dulu Mpok itu pertama kali memulai karir dari Abang None Jakarta tahun 63 ya waktu itu ya, jadi None Jakarta ya. Masih berapa tuh umurnya tuh? Belasan tahun? Aku jadi lulus SMA, terus ditawarin untuk ikut pemilihan Abang None Jakarta. Waktu itu ikutnya di Jakarta Utara, karena yang menang Abang Jakarta di Jakarta Utara tahun 92 itu kakak kelas aku di SMP. Terus dia ngajakin aku. Aku pikir waktu itu lagi lulus SMA, nggak ada kerjaan sambil lagi nunggu pengumuman PMDK, lagi nunggu pengumuman mau masuk kuliah di mana, ya udah ikut aja pemilihan Abang None Jakarta Utara. Terus kan dikasih bukunya kan. Jadi terus akhirnya aku pas baca-baca mengenai Betawi, mengenai Abang None, kok ternyata senang, terus jatuh cinta, terus aku belajar, ternyata kok menang jadi None Jakarta 93. Waktu itu masih 18 tahun. Wow, 18 tahun masih muda banget dan udah langsung jadi pemenangnya ya. Waktu itu abangnya Kianu aja udah 20-an kali ya, dan itu juga cuma waktu itu jadi wakil 2 kalau nggak salah. Wow. Karena Giazi kan masuknya di Jakarta Selatan ya, dan semakin kesini kan kualitasnya semakin bagus. Dan di situ juga nggak lama kemudian sempat diajak sama Om Rano untuk mainin yang paling ikonik banget, yaitu di Sidul, jadi sebagai Zainab di situ. Makanya juga, dan kalau sekarang kan juga sekarang jadi tetap aktif di teater Apnon, dan juga tetap aktif sebagai aktris, tetap aktif sebagai produser,
Dan makin kesini semakin dikenal, semakin tetap banyak ya pengikutnya, walaupun sudah hampir 3 dekade berarti ya sekarang ya berkarya ya Empok ya. Amin, amin, masih dikasih kesempatan. Gak nyangka juga sih, karena waktu pertama turun ke dunia entertainment tuh nggak pernah cita-cita, nggak pernah kebayang. Jadi cuma ngejalanin aja dan nggak pernah punya pemikiran bahwa sampai saat ini masih dikasih kesempatan untuk berkarya, entah sinetron, entah film, entah apapun gitu. Dan salah satunya juga sekarang masuk untuk anak-anak ya. Waktu itu Empok juga menjadi pengisi suara di film Nusa, itu kan juga disukain banget sama teman-teman adik-adik. Empok jadi ibunya Joni di situ ya, Mama Joni. Itu pertama kali ya Empok ngisi suara ya? Iya, bener banget. Pertama kali ngisi suara. Jadi bener-bener belajar banget gitu. Oh, tahu karakternya gini. Oh, suara tuh bisa dibikin ada ekspresinya gitu loh, ada intonasinya, ada ada kayak aksen-aksennya gitu. Gitu ada apanya gitu. Nggak pernah kebayang karena kan nggak pernah jadi penyiar radio, nggak pernah penyanyi gitu ya. Jadi memang banyak belajar di sana. Senang sekali dan ternyata waktu itu lihat beberapa episode film Nusa sebelum masuk dalam ngisi suara film Nusanya sendiri, aku ngerasa nih ceritanya kok bagus banget ya, touchy gitu. Pas lihat skenarionya, pas udah lihat film jadinya, ya ampun Keanu, kamu mesti nonton sih. Itu benar-benar menurut aku film anak-anak yang tidak dianak-anakin gitu loh, bukan dibikin kayak diguruin, diajarin anak-anaknya gitu, enggak, ceritanya tuh yang drama, memang kejadian dan penuh message yang manis gitu. Menurut aku memang yang anak-anak kayaknya perlu sekali untuk tahu lagi dan diingatkan gitu. Karena aku tuh juga emang sempet nonton di YouTube kan banyak tuh Nusa. Ini suka banget. Jadi kan kalau misalkan kita lihat ya di Indonesia itu kan nggak begitu sering ya film-film atau acara tontonan khusus buat anak-anak. Sekalinya ada model-modelnya kayak yang ini harus begini nih. Nah kita ikuti. Iya, jadinya kayak plotnya obvious banget pesan moralnya gitu, dan gak ada explore. Itu juga pas COVID ya mulai rekaman ya? Kayaknya enggak deh. Kita udah ngisi suara sebelum pandemi kok, tahun 2019 ya. Nah harusnya tuh tahun 2020 tuh film Nusanya sudah siap gitu. Kemarin tuh kita sudah sempat siap-siap juga, kita udah review kan, nonton semua pengisi suara gitu. Ya aku bilang pas nonton aku ya Allah sampai terkagum-kagum sendiri gitu dengan ceritanya. Makasih banyak ya Mpok Maudy udah sharing sama Keanu malam hari ini. Nanti teman-teman jangan lupa untuk saksikan juga film Nusa segera di bioskop. Kita ikutin terus Instagramnya Maudy Kusnadi untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima kasih banyak Mpok Maudy, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih juga Keanu. Thank you.